Saya sudah kurang lebih 4 bulan tidak ngomong sama Pak Menteri. Saya nggak bercerita di sini apa sebabnya. Satu kamar 10 hari, sepatah pun nggak ngomong, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sidang mubahalah ijazah palsu telah memasuki tahap pembelaan atau pledoi yang dilakukan oleh Sugi Nur Raharja. Ada banyak yang diceritakan oleh Sugi Nur Raharja, curhatan-curhatan yang dia alami selama ini. Kemudian yang paling membuat agak terkejut, ternyata Sugi Nur dan Bambang Tri sudah 4 bulan tidak pernah berbicara di dalam penjara. Apakah itu benar? Ataukah memang keduanya sudah berbeda tujuan, berbeda arah? Kita nggak tahu. Tetapi untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, mari kita lihat sama-sama video singkat, ya, cuplikan video tentang pledoi Sugi Nur Raharja. Bambang Tri menceritakan, menjelaskan lantang investigasinya tentang ijazah Pak Jokowi yang menurut Bambang Tri palsu. Saya melakukan ini bukan karena mau kudeta atau menimbulkan keonaran, wahai saudara jaksa. Justru saya melakukan ini karena saya merasa punya tanggung jawab, ya, supaya video Bambang Tri ini tidak menjadi bola api, bola fitnah, bola ghibah, ya, bola salju yang liar di tengah masyarakat. Nah, ini harusnya menjadi tanggung jawab polisi waktu itu. Ya, ditangkap waktu itu harusnya, diproses, walaupun gak ditangkap, ini diproses, ya. Kenapa kau nunggu saya? Masa ada orang ngomong ijazahnya Pak Jokowi palsu, dibiarkan saja, dibiarkan viral berhari-hari. Padahal di video itu saudara Bambang juga bukan hanya membahas soal Bambang Tri, tapi juga membahas soal pas pampres yang jarinya 4. Ini kan luar biasa, tapi kenapa dibiarkan? Berminggu-minggu. Kemana saat itu penegak hukum? Kemana saat itu penyidik? Jadi intinya saya mengundang Bambang Tri justru karena saya merasa tanggung jawab moral untuk membuat video Bambang Tri supaya diproses secara adil, supaya tidak jadi polemik di tengah masyarakat. Baik tujuan saya, mulia niat saya. Tapi kenapa diganjar 10 tahun? Gak apa-apa, ya. Saya ingin memberikan informasi yang utuh dan detail kepada masyarakat. Nah, di ending wawancara antara saya dan Bambang Tri, saya tutup dengan mubahalah. Saya katakan kepada saudara Bambang Tri, saya ini antara percaya dan gak percaya. Bahkan mungkin umat banyak yang gak percaya. Bagaimana seandainya Anda saya sumpah? Sempat terbesit beberapa detik di pikiran saya, ini jangan-jangan Bambang Tri nolak. Kalau Bambang Tri nolak, bagus, ya, berarti videonya semakin viral, kan? Maka selesai. Ternyata kaget saya, ternyata Bambang Tri-nya mau, siap, sama di mubahalah. Dan dengan keyakinan saudara Bambang Tri ternyata menyanggupi dan berani, maka terjadilah mubahalah tersebut. Untuk bab mubahalah nanti, ya, saya bahas di bab tersebut. Sampai di sini saya tegaskan lagi yang mulia, bahwa saya ini bukan YouTuber atau konten kreator atau penggiat media sosial yang pertama kali mewawancari Bambang Tri. Bapak Hakim yang terhormat, setelah saudara Bambang Tri podcast dengan saya, itu masih banyak konten kreator lain yang juga mengundang. Bukan saya, tapi kenapa kok hanya saya ditangkap? Nah, itu intelijen yang tahu, Pak Kapolri yang tahu, Pak penyidik yang tahu. Dalam peristiwa hukum saat ini, kenapa hanya saya dikambing hitamkan dan selalu diproses, dihukum secara membabi buta, ditangkap, dipenjara tanpa melewati pembuktian bersalah di pengadilan, langsung proses, langsung tangkap, langsung isolasi, putus komunikasi dengan anak istri, tanpa sedikit pun memikirkan muamalah saya, menafkahi istri, menafkahi santri, dan dampak ekonomi saya, bahkan langsung ditahan tanpa kearifan sedikit pun. Mudah-mudahan Pak Kapolri mendengarkan ini. Saya cinta Kapolri. Pledoi untuk Anda. Beberapa minggu lalu saya dapat kabar, katanya Bambang Tri memecat kuasa hukum di sini. Saya nggak membahas itu. Dan saya dapat kabar juga bahwa di ruangan ini pada waktu itu Bambang Tri mulai menyudutkan saya. Ya nggak apa-apa, ini bulan puasa. Saya nggak akan ngotorin lisan saya. Terserah mungkin Bambang Tri bagaimana wallahu a'lam bishawab. Tapi perlu saya jelaskan di sini yang mulia bahwa wallahu a'lam, ya. Hari ini bulan Ramadan dan saya tidak mau membatalkan puasa dan mengotori lisan saya, mengotori kesucian bulan Ramadan. Karena kalau saya ceritakan di sini sangat banyak dan sangat tidak pantas. Tapi intinya kembali ke hakikat saja. Saya kenal Bambang Tri, saya melihat videonya Bambang Tri, lalu saya cari dia lewat telepon, lalu saya undang dan saya biayai semuanya, bahkan saya belikan seperangkat alat sholat. Bahkan Pak Hakim kalau menonton podcast saya, di ending-endingnya mau setelah selesai mubahalah, saya sempat menangis ini sambil menyerahkan alat sholat itu. Mas Bambang, kalau memang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, maka musuh ini bukan sembarangan. Ini alat sholat, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Mulai sekarang sholat sampai. Saking sayangnya saya dengan Bambang Tri waktu itu, ya. Beberapa hari kemudian juga saya belikan handphone dan akhirnya saya ditangkap.
Yang mulia, saya percepat aja. Saya sudah kurang lebih 4 bulan tidak ngomong sama Babang Tri. Saya nggak bercerita di sini apa sebabnya. Ya, saya sudah 4 bulan tidak bicara dengan Babang Tri. Paling hanya sepatah dua patah ketika dia minta rokok ke saya. Nah, hanya itu saja ya. Nanti kalau saya ceritakan gibah, tidak baik. Jadi walaupun satu kamar 10 hari, sepatah pun nggak ngomong, Pak. Sudah ada beberapa hal yang berisik yang tidak sejalan dengan saya secara perjuangan. Tapi perlu saya tekankan bahwa ijazah palsu ini bukan masalahnya Pak Babang Tri, ini masalah rakyat Indonesia semuanya, masalah kita semuanya. Ya, bukan hanya masalah Pak Babang Tri saja. Maka dari itu majelis yang mulia, mohon melihat peristiwa hukum yang saat yang ditimpakan ke saya ini, sudilah yang mulia melihat, memahami dari berbagai sudut dimensi batin yang jernih. Banyak hal yang terjadi di luar kehendak saya. Bahkan kadang saya tidak ketahui. Banyak cari panggung, numpang tenar, atau mungkin sengaja nusuk bersilat lidah dan ujung-ujungnya pergi tanpa permisi. Nah, itu sering Pak Hakim. Jadi kalau di luar sidang konferensi pers, nyerang sana nyerang sini, ya ternyata ujung-ujungnya dia nggak ada sekarang. Dan kemarin saya dikirim video, sekarang dia lagi bermesraan dengan pihak yang memusuhi saya. Saya nggak tahu dia sengaja diusuk atau disusupkan. Dan salah satu kuasa hukum ini yang kadang-kadang memberatkan Gus Nur. Orang-orang ini ngomong saya nanya di luar pengadilan, tetapi saya itu dia nggak tahu menjawab. Nah makanya Pak Hakim, kalau Bapak yang mulia melihat sesuatu di luar pengadilan yang mungkin memberatkan saya, perlu Bapak ketahui itu terjadi di luar kehendak saya. Barakallah. Bapak Hakim terhormat, sekarang saya akan bahas baku bahala. Secara cepat saja, singkat saja. Tidak mungkin saya menodai agama. Ya, karena saya dituduh sebagai penodai agama. Saya punya pesantren tahfidz Quran yang saya gratiskan. Ya, dan saya dan kami jamaah membangun masjid di tempat-tempat bencana. Di rumah saya tidak pernah satu hari pun lewat libur membaca Al-Quran. Di rumah saya tidak pernah satu hari pun libur berlalu tanpa tidak ada yang baca Al-Quran. Hukumnya wajib baca Al-Quran di rumah saya. Anak saya, istri saya wajib hukumnya baca Al-Quran. Jadi tidak mungkin saya menodai agama. Jadi bagaimana saya bisa dituduh sebagai penodai agama yang konteksnya sangat tidak pas dengan keadaan real hidup saya sehari-hari. Mubahalah yang saya lakukan terhadap saudara Babang Tri adalah semata-mata untuk mencari kebenaran sekaligus tes kejujuran saudara Babang Tri. Secara hakikat, mubahalah itu tidak ada hubungannya dengan ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu. Tapi fokus apakah saudara Babang Tri itu jujur atau dusta. Lebih ke sana. Itu hakikatnya. Karena yang ditulis saudara Babang Tri ini soal ijazah, yang maka mubahalah itu menjadi seolah-olah fokus urusan ijazah Pak Jokowi. Atau kalau bahasa para saksi pelapor, mubahalah urusan dunia. Coba saya kutip lagi secara pelan-pelan dan secara garis besar isi mubahalahnya. Setelah kurang lebih 40 menit Babang Tri bicara soal ijazah palsu dan 100% rakyat yang mengalami ini, maka saya berusaha cegah dengan tangan saya. Dan saya bukan pencabulan, tapi saya adalah korban kriminalisasi, korban pasal karet, pasal yang sangat tajam kepada saya dan tumpul kepada para pendukung kekuasaan. Jaksa Aprianto sendiri pernah ngomong sama saya waktu di Jaksa di Kejati di Semarang, waktu belum menuntut saya, waktu masih jadi teman ya, sekarang masih teman mungkin ya. Saya tahu orang yang Anda serang itu, saya tahu mereka nggak akan disentuh hukum. Beliau yang ngomong seperti itu. Abu Janda, Denny Siregar dan seterusnya itu. Di Desa Biru, Singosari, di Malang yang mulia ya. Di Desa Biru, Singosari ada salah satu wajar yang mulia, jaksa menuntut 10 tahun. Mungkin bagi jaksa itu wajar, tapi jadi itulah teman-teman nota pembelaan atau pledoi dari Sugi Nur Raharja yang dibacakan. Ya, di situ terungkap bahwa Sugi Nur dan Bambang Tri selama 4 bulan tidak pernah berbicara. Tetapi kok bisa minta rokok? Mungkin sesekali ya. Tidak pernah bicara secara serius, hanya minta rokok. Bahkan selama 10 hari kadang-kadang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin keduanya sudah beda jalan, sudah ruwet. Saya pikir Sugi Nur juga menyesal ya, sangat menyesal. Karena dengan kejadian ini semua waktu, semua tenaga, semua apapun itu menjadi tersita. Ya, dimana dia harus produktif bekerja, produktif di pondok pesantren miliknya. Jadi terbengkalai sekarang. Meskipun ada yang menjalankan juga, tetapi ini sangat merugikan. Saya pikir memang keduanya ini, antara Sugi Nur dan Bambang Tri, sudah berbeda pendapat. Kedua-keduanya juga sudah seperti saling memojokkan. Ada banyak ungkapan-ungkapan sebenarnya teman-teman, semacam penyesalan dari Sugi Nur, kenapa ini terjadi, kenapa ini bla 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 bla. Ya,
kenapa harus ketemu dengan Bamtri kayak gitu. Mungkin ada penyesalan-penyesalan seperti itu yang tidak secara langsung disampaikan. Kalau kejadian ini nggak terjadi, mungkin Sugender sudah bisa kemana, melanglang buana kemana. Dengan kejadian ini banyak hal yang terjadi, kerugian-kerugian yang sebenarnya dilakukan oleh ulah-ulah sendiri, ulah-ulah tangan sendiri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.